ke drafting phase di game yang ketiga. Let's go. First pick ke siapa nih? Dari tadi kan first pick ke Falcon ya. Gue penasaran kalau BTK yang first pick. Dia bakal kayak gimana? Dan BTK first pick sekarang, Fanny tetap di ban. Cici dibuang loh. Ya karena itu benar-benar matain konsepnya dia loh. Konsepnya dia jadi patah. Iya kan? Mau diganti apapun sama aja. Oke. Berarti setelah ini apakah mereka akan membawakan explainer yang contoh seperti Glue tadi ataupun yang sejenisnya lagi gitu? Bisa jadi. Bukan yang damager seperti di game yang pertama. Gue pengen ngeliat Arlott sih dari Facikan. Tapi ya balik lagi dah. Seandainya memang konsepnya masuk di Glue lagi juga nggak apa-apa. Karena tadi menurut gue masalah utamanya memang di Cici. Cici ban. Intinya BTK dimanapun dia first pick, second apapun dia akan ban Fanny. Mungkin Zen nggak main Fanny sama sekali ya. Dan Fredrin ditahan sampai ke pick yang kedua nanti ya dengan 2 hero yang bisa mereka ambil sekaligus. Lagi Bisa jadi. lagi Bisa jadi. Atau dia tukar lagi dengan konsep Suyo-nya kan. Keluar lagi Suyo, dari Suyo-nya Zain untuk ambil objektif. Oke aja sih menurut gua. Dan alfanya Dax ini harus diwaspadai. Mungkin alpha akan keluar kalau memang dia pakai Fredrin loh. Among the planes Yep. exists the Yep. equilibrium, which I was Hylos made kah? for. Hylos tadi udah kelihatan masalah sih. Gak Ya. bisa di burst Bruno game soalnya. pertama menang, game kedua menang. Iya, gak bisa di burst Bruno. Pilihan yang bagus sebenarnya kalau ngomongin soal Hylos. Dan kalau pertukaran sama Chow berarti Chow juga bisa. Kamu galak di awal, tapi gue rasa Chow tukar Hylos tuh nggak bagus deh. My mission Ya kan? is to protect Ini lives. masalah ini memang nih. Hero nyalain skill 2 jalan. Bermasalah juga memang. Wah, Benny sedang menghangatkan tangan. Dia lagi ngeramal itu, lu nggak tahu lu sebenarnya Buset, itu. peramal dia. Iya kelihatan nanti di situ. Oh ternyata masa depan kita seperti ini. Gitu loh. Lagi nebak draft dia itu. Ntar kelihatan di situ BTK ngepick apa loh. Oke, 2 pick. Jawaban dari Hylos first picknya. Chow masih kah? Tahu? Ambil ke arah mid lane-nya dulu. Vexana. 3 game lagi spam Vexana ngejar global Vexana ini Kid X. Waduh, Bang, segala ngejar global di M6. Lagi ke spam orang nggak ganti sama sekali hero-nya. Tapi Povius oke sih, Poviusnya lumayan lah. So 2 pick langsung BTK. Pilihan mereka sebenarnya bisa kalau ngambil Fredrin lagi munculin sekarang. Karena di phase kedua gue rasa Fredrin apapun yang terjadi akan di-ban. Yap. Apalagi kalau mereka ban Alpha. 2 hero lagi. Ada pilihan untuk mereka ingin mengamankan marksman untuk yang pertama sebelum nanti mereka bisa menciutkan lagi, atau emang berhasil di pick aja di pick yang ketiga oleh pemain dari Falcon. Detective Frederick. Fredrin yang muncul. Dan Granger duluan lihat lu. Ada Bruno Granger yang di-pick kan. Udah gue bilang. Bruno. Nah sebenarnya kalau untuk BTK gue ngerasanya mereka tetap oke main Bruno. Tapi ya tengahnya jangan Cecil itu doang. Ya. Nah, cuman ya udahlah ya. Mereka denger hashtagnya yang tadi gue sudah kumandangkan berarti lo. Ada tuh di kuping mereka. Ya stop Bruno. Stop Bruno. Stop. Kira dia nggak ambil Brunonya. Pick ketiga nih. Respon seperti apa setelah adanya Granger yang muncul? Let's see. Ini kalau nggak ngambil marksman di sini bisa. No. Your team Tigreal is ternyata. banned. Wow. Tigreal yang berhasil langsung diambil. Langsung loh. Karena ini tadi juga udah kena ban juga kan berkali-kali ya. Makanya sekalinya ada kesempatan, gas. Dengan 2 game sebelumnya Tigreal nggak boleh bermain. Oke. Tigreal kayaknya rata-rata dari tadi phase kedua ban Tigreal nggak sih? Rata-ratanya ya. Tapi ya daripada kena ban mending langsung diambil. Dan masuk berarti sekarang untuk teman-teman BTK dia harus cari long range damage lagi di belakang. Mid-nya habisin sih bener. Aurora. Nah kalau kayak ini kayaknya bisa pakai Cecil sih long BTK-nya. Tetap kurang juga gak sih? Jadi. Ya seenggaknya goldnya bukan Bruno loh. Dari awal udah ngedamage. Goldnya yang Iya karena kan nanti. beda tengahnya juga masih ada Hylos gitu loh. Your team is banned. Beatrix, wow, yang satu ngilangin mid, yang satu ngilangin marksman juga. Mau nggak mau nih. Biar match up dikasih Bruno bener Bruno ambil tuh Bruno ambil di sana gitu kan. Dan mid lane satu lagi. Kalau ngomongin soal counter setup
mereka bisa pakai Valentina kan buat ngambil Tigreal, buat ngambil Vexana. Atau kalau memang mau pakai Faramis pun bisa. Jadi siapapun yang kena implosion nanti keluarin Netherrealm udah beres masalah. Your Wipe out team all the is injustice banning. Kena, in the world. kena. Mau nggak mau ya, karena memang Hylo sendiri juga masih bisa di flex dan konsep dari BTK juga rata-rata 3 frontline. Jadi ban ke arah Chow juga menjadi opsi yang lumayan bagus. Tapi setidaknya konsepnya dari BTK sejauh ini ya, selagi emang Fredrin lepas ya udah mereka kan bermain Fredrin untuk menjadi badan terdepannya bersama dengan satu roamernya ya. Atau kalau tidak ya Fredrin dan juga Explainer-nya akan bekerja keras untuk menjadi badan. Dua doang berarti ya. Kalau misalkan emang cuma sama Experience dan Ebus ban. Team is Assassin yang di respect ya. Dia nggak mau nge-ban alfanya. Hah? Karena gue berpikir alfanya ini dipakai karena dia iya Pak Bruno-nya akhirnya picking. diambil. Tetap pakai Bruno kalau ini hashtagnya. Iya, hashtag kami stay with Bruno. Bruno stay nih berarti. Tapi bukan berarti nggak bisa ya, karena kan Stay Sintayong. nggak, stay with me maksudnya bro. Stay with me. Parah lagi, sabar. Iya, karena bersinergi semuanya. 2 pick langsung. Mid lane dan XP sih enaknya. Joy kah? Joy Lanjut XP lagi. kah? Ini kalau emang mereka mau ngeluarin Joy di sini agak ngilu nggak sih sekarang ada? Cuman bedanya Tigreal doang. Ada Tigreal itu makanya beda ada Tigreal tapi serem tau. Iya, seenggaknya kan konsep Dan tadi udah susah banget dia main metode kayak di game yang pertama ini kena tangkap juga gak sih? tapi ya tetap diambil. Tetap digas dong. Meta Valen. Valen. Oke. Nah, itu yang gue bilang antara Pharah atau Valen. Dua-duanya enak sebetulnya. Tapi pilihannya adalah Valentina biar bisa agresif juga, biar implosion bisa di counter juga dengan implosion. Dan last pick masih di Alpha sih gua. Masih di Alpha. Jungler. Alpha atau Suyo? Suyo. Suyo bisa ngadu lasit soalnya. Tim Suyo saya. Karena dua itu yang menurutku punya kondisi yang paling enak sampai saat ini ya. Untuk match up dari laning jauhnya sama Fight Chicken juga masih aman-aman aja. Kalau seandainya pakai Alpha juga oke-oke aja, bisa kontes objektif. Yep. Yang satu kan, yang dua tuh ada tanda panah ke atas, yang ini yang tiga panah ke bawah. Lagi kurang sehat emang. Pakai tandanya ke bawah. 4 loh. Sama Suyo. Iya, Panahnya ke bawah juga. betul. Panahnya ke bawah lagi kurang sehat ini 4 hero ya teman-teman ya. Benar. Satu lagi semangat, yang dua tuh lagi semangat ya. Tapi bukan berarti kena nerf langsung nggak bisa dipakai lagi ya. Ya, tadi. masih bisa gitu loh. Bisa. Ntar marah lu biasa. Kan biasa namanya ada kalau misalkan sosmed gitu kan. Sosmed terus misalkan Vexana. Oh. Udah kalau misalnya kena nerf, udah jangan dipakai lagi. Iya, tapi kalau yang nick Mobile Legends-nya aja udah ada Vexananya loh. Dibilang Vexana kena nerf nggak bisa, marah dia loh. Maksud gua hero kena nerf marah loh orangnya loh. Aneh kadang. Oke, tapi ini dia adalah tanding yang sudah diambil oleh kedua tim. Jadi sesaat lagi kita akan menjadi saksi siapakah yang akan lolos menuju ke babak knockout. Langsung kita akan buktikan di Land of Dawn apakah memang nanti akan terlihat juga sosok baru yang akan ngisi ke arah knockoutnya. Tapi so far gue masih ngeliat BTK masih punya keunggulan dari draft sih. Masih bisa. Sama masih bisa. Dan Wajikan langsung membantu Fredrin sikat. Kadang keambil dulu. Enggak. Ada niatnya Explainer kadang kebantuin tapi malah keambil yang kecil. Udah biasa itu. Bete abis itu. Terus sering terjadi sebenarnya. Cuman beda satu stack aja sih. Karena XP-nya kan semua masih diterima full sama junggle-nya. Gak ada masalah juga. Jadi iya bisa dimaafkan lah gua rasa loh. Kalau klasit yang gede baru sih itu gua mungkin kayak ya AFK dikit lah. Udah boleh lah. Level 3 untuk Jax. Ini udah bisa galak nih, lihat dia bakal ngepuk-kepuk terus dia di bagian depan. Yap. Mobazet terlambat kali ini untuk bisa mendekat ke area dari Little Wanderer. Sementara itu Suyo di tempat yang lain berhasil untuk bisa melawan farmingan lagi. Ya, adu patternnya jadi awal. Emblem dari Suyo, Seasonal Hunter, Trill dan juga Impurage. Sementara kalau Fredrin ya masih sama ya, pakai Swift di turn pertama biar jaga lebih cepat. Joy-nya juga masih sama seperti game pertama tadi. Lethal Ignition, Bargain Hunter. Mungkin perbedaannya di Bruno. Bruno-nya nggak pakai Tenacity loh. Yap. Kata dia, gue udah nggak peduli lagi sama defense. Gua akan memberikan serangan terus-terusan. Pertahanan terbaik adalah menyerang. Buset, itu dia.
Pertahanan terbaik adalah menyerang. Nah itu bedanya Granger tadi juga kalau di Falcon pakainya Rapture kan. Yap. Nah kalau di BTK pakai Trill kalau yang pertamanya. Ya sama-sama offense lah ya intinya ya. Untuk mid lane sama-sama juga Impurage. Ini mau lawan pergerakan ke atas kah? Karena sekarang Suyo-nya udah ada di atas, deket banget sama Joy-nya. Tapi Dex belum mau menampakkan wujudnya. Ada pergerakan pula dari PX7. Masih aman juga. Mungkin akan ada di kontes Turtle nantinya. Baru mereka berdua bahkan. Tapi jujur yang bakal setup duluan harusnya Fredrin ya. Karena kan dia yang punya badan nih. Dan kalau misalkan Suyo yang duluan ntar bonyok deh. Nah Turtle. Ya, Mobazen memanggil turtle tersebut. Tapi kereset sejauh ini dan mereka siap untuk bisa melawan sebuah pertempuran karena ada efek Tarifei tadi yang sudah masuk dalam tubuh dari Shaq dan Shaqnya Gross Panway langsung dikeluarkan begitu saja. Connect karena 3 player dan juga Implosion. Kali ini masuk ke dalam tubuh dari Mobazen. Mobazen akan bisa bertahan dan efek tahun yang begitu saja dikeluarkan. Belum bisa memberikan impact apapun yang jauh lebih besar dan Shaq. Sedikit lagi tersisa, turtle-nya berhasil diambil oleh Falcon. Wow masih berlanjut seperti Shaq ya, dan selesai. River Queller tadi langsung dikeluarkan terpana dari jarak sejauh itu dan purple buff agak sedikit susah untuk diambil oleh Mobazen. Dan sekarang ada Poechikan mencoba untuk bisa mengatakan damage sedikit lebih tersisa. Poechikan menjadi korban pula dan sekarang Mobazen masihkan lebih. Sedikit lagi HP-nya. masih selamat the double kill hadir sampai hadir. Zia hadir ke pertempuran di bawah menit 2 loh. Di bawah menit 5 maksudnya. Datang loh, ini gold lane-nya sampai datang loh. Karena memang terlalu chaos tadi untuk tim fight-nya. Dan Wah, oke. Zia satu terakhir. Tapi Zia berhasil dibegal. Tigreal adalah kunci. Ketika udah ngambil Tigreal udah beda lagi langsung konsepnya tadi. Phoveus-nya jadi seakan-akan bisa ngasih damage. Yang tadinya mungkin di game pertama kita lihat Phoveus-nya bahkan kena solo kill sama Joy dari Chicken. Sekarang enggak, sekarang udah kuat. Udah bisa team fight dan lagi-lagi Mobazen dia harus pelan-pelan sih. Gak bisa kayak tadi munculin badan terus-terusan. Yap. Mobazen juga ada purple buff yang emang gak mau dikasih ke orang, tetap dia majuin lah. Tapi untungnya ya, dia tahu kalkulasinya gitu loh. HP tadi sisa sebar. Lim. Nyaris banget ya. Udah mau tumbang banget. Dari sebar itu sisa seperempat, dikit lagi banget tadi. Tapi gue respect banget sama Zia sih. Gitu gold laner hadir di menit segitu jarang banget gue lihat loh. Jarang banget. Dan oke, Royal Milk sepertinya dia udah tahu nih untuk team fight ngelawan Joy itu gimana. Ketika lagi rhythm dikenain pasif udah langsung stop tuh rhythmnya. Yap. Oke, jauh ini mereka mencoba untuk bisa mengamankan apalagi yang akan mereka butuhkan di area mid. Dan Shaq masih bersembunyi terlebih dahulu. Oke, Hunter Strike untuk Dax sudah jadi. Untuk damage-nya lebih enak lagi pastinya. Ini Turtle tetap jadi objektif untuk BTK menurut gua. Jadi Zayn tetap harus coba pegang Turtle-nya, tetap harus coba kontes Turtle-nya. Walaupun kalau memang mudah gagal, Turtle ketiga boleh di skip sih. Ya. Oke, ini dia turtle-nya. Akan seperti apa lagi ditembak dari jarak yang cukup jauh dengan Dead Sonatanya. Sementara seorang Shaq tidak kuat lagi seperti itu, bisa menahan badan terus-terusan. Dan sekarang ada Implosion walaupun cuma Shaq sendiri terkena. Tapi ternyata turtle-nya pun masih berhasil diamankan oleh pemain-pemain dari Falcon. Dimana tadi Dex-nya dengan retribution begitu baik. Mobazen tumbang, Shaq-nya tumbang. Menyisakan 3 player. Zia-nya cukup kebingungan di bagian belakang. Sakit banget akan ke Evil Queller mau dikeluarkan di sini karena sekalinya dipanah. Ini ada waktunya. Hey, mencoba untuk bisa mendekat tapi masih gagal. Ya, dipaksa tadi kontes yang gagal lagi dan lagi. Kid X Tigreal menjadi masalah. Implosion ke arah Mobazen membuat gak ada kontes retribution sama sekali. Yang membuat sebelah pihak aja yang bisa retri. Sementara turret di bagian atas juga gak berhasil menjadi pertukaran. Malah dari Falcon yang lebih unggul karena bawahnya berhasil mereka hancurkan. Enchanted Talisman udah jadi untuk Hun. Lumayan old school sih dari Hun. Karena sekarang udah mulai berganti dari Enchanted Talisman ke arah Starium. Yap. Tapi ya nggak apa-apa juga. Masih tetap sama aja. Enak-enak aja. Ini udah cukup sulit juga ini kayak kehidupan dari BTK dia. Iya mereka Mereka harus menemukan satu momentum untuk bisa ngebalikin dan juga ini jaraknya Wonders gini kalau emang mereka bisa ngebalikin. Ini bisa cashbacknya bisa ketutup loh. Bisa nutup banget. Tapi ada hasil yang berbeda dengan match pertama. Dengan game pertama loh. Di game pertama kita lihat Chicken. Dia langsung bikin Royal Milk nggak bergerak sama sekali. Bahkan kayak solo kill didapetin. Tapi sekarang nggak bisa sama sekali. Gak ada gerakan-gerakan solo killnya, bahkan dominasi laningnya dipegang semua sama Royal Milk. Yap.
Oke, Zia di bawah berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah outer turretnya. Sementara inner turret bisa langsung dihajar lagi oleh pemain dari Falcon. Ya Melk udah makin keras lagi. Inner turret hilang. Dan wow, dikejar kah? Yap. Oke, sejauh ini. Hey! Apa yang terjadi? Kirex tertangkap. Dia ngeliat di bawahnya muncul sih. Karena di bawahnya ada 2, berarti di atas maksimal 3 kan. Maksimal itu juga. Dan ya kemungkinan terbesarnya masih cuma 2, langsung ditabrak. Ya lumayan banget tadi dapetin roamernya sebelum turtle muncul. Yap, dan Royal Mick harus mundur sedikit. Hanya saja Shark dengan Reptiles yang masih ada dalam tubuhnya. Tapi dia udah kehilangan HP sangat-sangat banyak. Dan Turtle akan menjadi milik siapa? Ada satu gelas power dikeluarkan di tempat berada. Backsaver menjadi korban. Turtle tetap menjadi milik dari Dex. Dan mereka waktunya untuk bisa ngebalikin keadaan Implosion Jakode ke arah beberapa player dan juga double kill. Bahkan untuk sekarang Zia menjadi korban. Mobazen bisakah dia selamatkan dan begitu banyak yang damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Satu terakhir dan selesai. Royal Milk lagi-lagi yang menjadi main pointnya, bahkan Fat Chicken sadar ini udah nggak bisa lagi mau di team fight. Dia lebih memilih untuk jadiin itemnya terlebih dahulu, kontrol dari landing jauhnya terlebih dahulu, dan bahkan inner turret di arah mid lane ini bisa dihancurkan juga. 4.000 gold loh, ini ancaman yang serius 5.000 bahkan. Ya, kembali lagi seperti di game yang kedua. BTK kehilangan arah. BTK tidak tahu harus melakukan apa karena mereka tertinggal lagi dan lagi. Untuk Kid X-nya sendirian. Kid X-nya langsung diajar dan juga di tempatnya berbeda. Wow! Terlalu greedy. Mereka masih bisa ternyata. Itu greedy banget tadi. Mereka berdua pengen ngambil orange buff. Yang dimana kondisinya BTK juga masih lengkap. Tapi ya ternyata jadi kejadian tadi narik 1.500 gold loh. Tumbangnya Bruno tadi. Dan Royal Milk tertangkap. Waduh, Royal Mick. Flicker. Untung masih bisa flicker. Ya, ini flickernya jadi informasi yang mahal nih. Nggak ada flicker lagi Royal Milk. Dia nggak bisa lagi kayak tadi di depan. Terus-terusan dimakan ini kondisinya. Ya ini walaupun Royal Mick ngebawa turret kemana-mana nggak ada capek ya tuh. Dia nggak bawa turret. Itu bukan turret. Monolith namanya itu. Itu lampion. Bukan, monolith yang itu. Monolith. Nama senjatanya. Tapi lampion. Gardu itu mah. Tahu nggak sih gapura lu. Cuy, Fat Chicken dia udah mode fokus gendong kayaknya sih. Holy Crystal barangnya. Beda sama yang tadi, gak pakai concentrate kali ini. Yap. Dan dia landing jauh terus loh. Kayak teman-temannya tadi tim fight di bawah dia tetap atas, landing jauh terus. Mungkin karena memang telat juga kan, kalau mau datang bakal beda lagi. Lebih percaya aja sama temennya nih. Yap. Untuk ngelakuin move-nya. Oke, sementara Lord sudah muncul. Akan seperti apa lagi setupnya? Karena dari tadi juga Kid X ini loh nggak ketebak dia implosionnya tuh mau dikeluarin kapan nggak? Bisa. Atasnya udah di-clear belum ternyata. Atasnya sama, bisa dibilang setara dari keduanya. Tapi posisi dari Lord yang akhirnya udah mulai di-poke juga. Ini nggak boleh sampai lama-lama sih megang Lord. Siapapun yang pegang sekarang masih bonyok harusnya. Even itu Zane ya. Even itu Mobile Zane tetap akan bonyok juga. Buset itu bulan. Waduh. Juggling ya. Iya ini juga Falcon perwakilan dari Myanmar dari season ke season menjadi kuda hitam, menjadi penantang yang begitu unggul walaupun mereka belum pernah mendapatkan MCS. Tapi lagi dan lagi sekarang mereka menunjukkan kelasnya loh. Makanya. Beda sama public ranknya ya. Beda memang. Ya intinya dari setiap legend pasti ada yang jagonya. Yang pro-nya ini jago parah. Buset deh. Oke. Basis rankednya mah ya. Sama di Indo juga banyak. Banyak juga di Indo. Yang public rank mohon maaf lah duatin gitu. Aib kata jalan tuh capek bedak kadang. Hey. Dan lihat Lordnya tetap dipok terus. Zen udah hilang hampir setengah darah loh. Ini bahaya. Yap. Tapi Mobazen memiliki satu regen SP yang cukup juga. Setidaknya itu pun masih bisa mendompleng lagi bagaimana kehidupan yang dia miliki. Tapi Royal Mick menjadi orang terdepan. Royal Mick masih tertinggal dengan 4 bar SP di dalam tubuhnya. Dan juga di depan berbeda salto apa yang terjadi. Mobazen dia pun lanjut. Tidak ada poin retribusi tapi di bagian belakang. Fat Chicken gagal untuk bisa menculik ke arah beberapa player. Wait, dikejar. Ada satu lagi. Conceal. Namun BX7 berhasil ditahan. Lord yang akan didapatkan secara free Falcon. Mereka tahu team fight perlahan itu bisa diungguli oleh mereka. Dan dengan keunggulan gold yang masih dipegang juga oleh Falcon sekarang, mereka yakin front to back atau main langsung ke backstep ke bagian belakang bisa sekali. Waduh. Again. Fat Chicken gagal untuk bisa mendobrak barisan belakang dengan begitu banyak tadi gangguan yang udah masuk pula ke dalam tubuh dari Fat Chicken hingga ya udah nyanyiannya masih bisa ditahan tadi. Ada Tagril tadi, ada Suyo yang ngejagain juga. Terlalu banyak yang nge-backup Bruno-nya loh. Bikin akhirnya yang nggak bisa, nggak kuat.
untuk Joey-nya nahan. Gak bisa ke depan juga. Walaupun kalau dilihat dari damage, untuk ngambil kill ke arah Bruno sekarang masih cukup sih gue rasa. Even itu udah ada Rose Gold ya di arah Bruno-nya. Tapi lihat Lord yang cukup berbahaya hadir dan mulai masuk dari arah mid lane. Oke, let's see. Hun akan pergi ke arah mana? Hun akan mengambil ultimate siapa? Kan kita lihat sesaat lagi di mana? Vexana lagi dan lagi ya. Eternal God lah yang dia ambil. Mau nggak mau ya. Yap. Dia nggak mau implosion kah? Mungkin karena nggak flicker kali spellnya ya. Jadi dia nyari skill yang di belakang gitu loh. Yep. Terpaksa. Oke. Waduh, sakit banget tapi Benny masih bertahan dengan satu. Lifesteal di dalam tubuhnya kenceng banget sih. Ya dan wah ini mau 2 turret kah? Best turret top lane. Dead Sonata barusan terlihat masuk dalam PX7 tapi PX7 masih sangat-sangat jauh jaraknya. Sangat sulit untuk didekati. Dan ada beberapa perkang tadi dimiliki oleh pemain dari Falcon Shark. Harus pulang. Ya, bahkan di arah mid-nya juga tadi Dax tetap selamat 2 best turret. Ini yang harga yang mahal banget sih untuk dibayar oleh BTK. Karena ini balik lagi nih Lord pertama. Dan kondisinya langsung unggul 7.000 gold lebih. Mereka harus lebih sabar sih. Kalau di game sebelumnya mereka masih punya winning condition kan. Masih punya Cecilian yang bisa untuk pegangin late gamenya. Tapi kalau sekarang agak berat sih harusnya. Oke. Di area mid. Masing-masing wave minion dibiarkan begitu saja. Menunggu kehadiran lagi nih ya. Dari masing-masing pemain dan udah diberikan kepada Zia. Ya mau dijadiin hyper carry sih. Zia-nya balik lagi, si Zayn-nya udah bakal turun. Dari yang tadinya mungkin pos 2 sekarang udah jadi pos 3 atau 4 bahkan. Dua. Benny. Tahan aja. Oh udah ada orange juga dari Benny-nya. Mau dilanjutin apa ini? Mau dimajuin? Ya nangis. Kenapa Ben? Kenapa ngomong kalau ada masalah mau problem cerita? Wait! Implosion, connect, dan itu adalah White Chicken. Tidak bisa pergi. White Chicken masuk ke dalam rumputan begitu berbahaya. Namun untuk sekarang coba lihat Dexnya akankah mau maju ke area terdepan. Dan Evil Queller tadi memanahkan satu damage yang begitu menyakitkan. Mereka harus puas ya dengan makan satu saja tadi. Karena ya Kid X dia pakai implosion tanpa flicker. Berarti udah jadi nilai plus nih. Udah jadi 1 poin plus juga untuk Falcon. Dan kalau ngomong soal Lord yang sebentar lagi muncul, ini bisa aja langsung setup. Mau kontes kayaknya deh. Wah, BTK, mereka nggak mau lepas loh. sulit gak sih? Ini masalahnya flicker masih ada, implosion beberapa saat lagi. Dan Lord, akankah mereka masih sempat bisa mendekat? Karena untuk Shark-nya 1 bar terakhir. Apabila dipaksakan info hanya akan membuat dirinya perlu menghilang tanpa ada balasan. Lord untuk Falcon kembali, 8.000 gold. Dan ini best turret-nya sisa 1 ya, sisa 1 best turret aja di bagian bottom lane. Ini bakal jadi Lord bahaya sih. Granger mode nyerang, enak Lim. Granger mode defense, Itu cuma Dead Sonato. kurang banget jadi rasanya. Ya, bahkan kayak tadi dia nge-follow dari stunnya Shark aja susah. Kayak damage-nya masih kurang gitu kan. Cuman finally untuk sekarang Hun ya, berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah implosionnya. Kapankah waktu yang pas untuk dia bisa mengeluarkan ke arah implosion tersebut? Karena sekarang White Chicken di tempat yang berbeda masih berusaha untuk bisa masuk dan juga mengatakan damage. Tapi ternyata sejauh ini damage pun masih bisa ditahan. Tapi White Chicken kembali muncul lagi dengan Lord. Implosion di tempat yang berbeda. Hey, apa yang terjadi? Hunnya benar-benar merasakan akibatnya apabila mendekat ke arah dari Bruno. Dan untuk sekarang ada Shark yang masih nahan badan. Tapi Benny tidak memberikan kesempatan untuk Shark bisa pulang. Dan Benny sakit banget. Weminen ada kembali. Dan Gak bisa. Falcon akankah berhasil untuk bisa melaju ke babak selanjutnya? Badar saja Falcon menjadi tim keempat. Tim keempat yang berhasil masuk ke babak knockout. Welcome Falcon Esports to knockout stage. Dan lagi-lagi dengan Fredrinnya hero power dari BTK masih belum bisa untuk mendapatkan kemenangan. Wow, cukup tenang ya. Bagaimana ekspresi dari pemain Falcon? Mereka tenang sekali. Terlihat kebingungan BTK. Mereka udah dengan Joey-nya tadi di game kedua mungkin udah terlihat oke banget. Tapi untuk di game terakhir terbilang sangat berbeda. Dan ya, ini yang harus diterima sebetulnya. Wes, itu dia. Berarti besok main lagi. Besok main lagi. Lusa berarti. Lusa apa besok?